A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wa idza sa'alaka ibadi." Dan apabila bertanya kepada engkau, wahai makhluk yang paling mulia, anni tentang jauh dan dekatku, ai an bu'di wa kurbi, daripada dekatku dan jauhku, fa inni qarib, maka jawablah dia, aku ini dekat. Ai fakun lahum ya asrafal halki, maka katakanlah olehmu bagi mereka, wahai makhluk yang termulia, inni sungguhnya saya ini qaribun minhum, sangat dekat dari mereka. Dengan apa? Bil ilmi wal ijabah, dengan ilmu dan dengan penerimaan. Ujibu da'watad da'i, saya menerima akan permohonan orang-orang yang berdoa. Saya akan menjawab permohonan orang-orang yang berdoa, idza da'ani, apabila dia berdoa kepada saya. Qila, dikatakan, al-muradu minad du'ai, yang dimaksudkan daripada doa, at-taubatu, itu bertobat. Anid dunubi, bertobat daripada dosa. Li'anna ta'iba, karena bahwasanya orang yang bertobat itu yada'ullaha, mereka itu memohon kepada Allah. Dia mohon kepada Allah Ta'ala. Inda taubati, ketika dia bertobat itu. Wa ijabatu doa, dan penjawaban, penerimaan daripada doa itu. Huwa kabulu taubati, yaitulah penerimaan tobat. Diterima tobat dan dikabulkan. Wakilah, dan dikatakan, al-muradu minad doa, yang dimaksudkan daripada doa, yang dimaksudkan dengan doa, al-ibadatu, yaitu ibadah. Qala ad-du'a'u wal ibadatu. Dia, qala sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah SAW, doa itu adalah ibadat. Menurut Rasulullah. Wa mimma yadullu ala dzalika, dan di antara apa yang menunjuk atas demikian itu, artinya sebagai dalil-dalil yang berarti doa itulah ibadah. Wa qala rabbukum, qaulu ta'ala, ya firman Allah Ta'ala, wa qala rabbukum ud'uuni astajib lakum. Berfirman Allah, berfirman Tuhan kalian, ud'uuni, mohonlah kalian padaku, astajib lakum, saya akan jadikan penerimaan bagi kalian. Innal ladzina yastakbaruna, sungguhnya orang-orang yang takabur, an ibadati, daripada menyembah aku, sayadkhuluna jahannam, mereka akan neraka jahanam. Orang-orang yang takabur daripada berdoa, daripada beribadah terhadapku, mereka itu akan masuk neraka jahanam, dakhirina, kan abadi. Wa qara'a Abu Amrin, dan telah membaca oleh Abu Amrin, wa qalun, dan kalun, an-Nafi', daripada an-Nafi', ad-da'i idza da'ani, orang yang berdoa, idza da'ani, apabila dia berdoa terhadapku, bisbatil ya fihima, dengan disebutkan ya pada keduanya, pada kalimat ad-da'i, kemudian da'ani, fil wasli, pada waktu wasal, waktu diwasalkan, wal bakuna biasbiha, dan yang lain mengatakan biasbiha dengan membuangnya, buang ya itu maksudnya. Tidak ada
ya pada kalimat da'i, tidak ada ya pada da'ani. Alal wasli atas wasal fil ula pada yang pertama, maksudnya pada kalimat da'i dibuang ya pada yang pertama. Wa alat takhfif pitaniat, dan atas takhfif pada yang kedua pada kalimat da'ani. Bisbat qala fal yastajibu li. Nah, ini syarat. Syarat agar doa dikabulkan itu fal yastajibu li, maka hendaklah mereka itu menerima bagiku. Ai fal yang qaduli, maka hendaklah mereka itu tunduk bagi saya. Wal yastaslamu li, dan mereka itu berserah diri bagi saya. Wal yu'minu bi, dan hendaklah mereka itu percaya dengan saya. Wa hadat tartibu, dan tartib ini yadullu, menunjuk, ala annal abda, atas bahwasanya seorang hamba la yasilu ila nuril iman, tidak akan bisa sampai kepada sinar iman, wa quwwati, dan kekuatan iman, illa bitaqaddumi ta'ah, kecuali dengan mendahulukan taat, wal ibadat, dan ibadat. La'allahum yarsyudun, agar mereka itu mendapat petunjuk. Yahtaduna limasalihi dinihim, mereka mendapat petunjuk bagi kemaslahatan agama mereka. Wa dunyahum, dan keduniaan mereka. Iza stajabu li, apabila mereka menerima bagi saya. Wa amanu, dan mereka beriman bi, dengan saya. Wa sababun nuzuli hadhil ayat, dan sebab turunnya ayat ini kila dikatakan, inna a'rabiyan, sesungguhnya seorang badui, Arab kampung, ja'a ilan Nabi SAW, datang kepada Nabi SAW. Faqala, lalu dia bertanya, itu si badui bertanya, aqaribun rabbuna panad'uhu sirran, apakah dekat tempat Tuhan kita? Niscaya kalau dia dekat, saya akan mohon kepadanya dengan cara suara kecil. Ambaidun, ataukah dia jauh? Panad'uhu, kami akan menyeru akan dia jahran, secara besar, secara besar. Fa anzalallahu ta'ala, maka menurunkan oleh Allah Subhanahu wa taala hadil ayat, akan ayat ini. Warwiya an Qatadah, dan diriwayatkan daripada Qatadah, wa ghairi, dan yang lainnya, anna sahabata, bahwasanya sahabat itu qalu, mereka bertanya, maksudnya, kaifa nad'u rabbana ya Nabi Allah, bagaimana cara kita memohon kepada Tuhan kita, wahai Nabi Allah? Abil munajati awil munadati, apakah dengan munajat? Munajat artinya mohon dengan suara kecil. Awil munadati, atau dengan berdoa dengan suara besar, munadat. Fanzalallahu hadil ayatah, maka nurunkan oleh Allah ayat ini. Wa qala Atha, dan berkata Atha, wa ghairu, dan yang lain daripada Atha, innahum sa'alu fi ayyi sa'atin nad'uni. Bercerita Atha dan yang lainnya mengatakan, para sahabat itu bertanya, fi ayyi sa'atin nad'ullaha, pada waktu bagaimana kita mohon kepada Allah. Fa anzalallahu ta'ala hadil ayat, maka Allah menurunkan di ayat ini katanya. Wa qala al-Hasan, berkata al-Hasan, sa'ala ashabu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bertanya oleh para sahabat akan Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqalu, maka mereka berkata, aina rabbuna, di mana Tuhan kita? Di mana Tuhan kita nih? Wa qala Ibnu Abbas, dan berkata Abdullah bin Abbas, inna Yahuda, sesungguhnya orang Yahudi, alil Madinah, Yahuda alil Madinah, Yahudi penduduk Madinah. Kalau mereka berkata, ya Muhammadu, hai Muhammad, kaifa yasma'u rabbuka doa ana,
bagaimana Tuhanmu bisa mendengarkan doa kami atau doa kita? Panuzilat hadil ayat, maka diturunkanlah ayat ini. Nike dalam kaitannya dengan membicarakan puasa, lalu muncul ayat niki. Teparanin jumlah muqtaridah. Artinya jumlah yang muncul di tengah-tengah suatu jumlah isi memiliki konteks berbeda. Marantali dalam ayat-ayat pembinaan rumah tangga, tiba-tiba muncul ayat hafizu ala salawati wa salatil wusta. Peliharalah olehmu akan salat 5 waktu itu, terlebih-lebih salat wusta. Sebelum ayat nikah turun, sebelum ayat nikah terdapat ayat-ayat tentang cara membina rumah tangga. Setelah ayat nikah pun termasuk ya cara membina rumah tangga. Nah, ayat niki tentang masalah doa. Sebelumnya ayat-ayat tentang puasa. Setelahnya pun ayat tentang puasa. Menunjukkan bahwa salah satu hikmah daripada jumlah muqtaridah semacam niki adalah untuk menunjukkan bahwa Allah akan menerima puasa daripada hambanya apabila dia berdoa. Setelah selesai puasa, setiap berbuka. Bahkan Allah akan menerima puasa setiap hamba apabila setelah dia berniat, dia berdoa. Setelah niat puasa, berdoa. Nah, pada penjelasan-penjelasan terakhir bro dalam tafsir ini terterangkan bahwa sebab nuzulnya ayat ini adalah sebab pertanyaan Badui. Arak jakna si menanyakan ndekna tentang jauh rapatna Allah. Justru mengatakan be tahu Allah. Be tahu nenek dan Arek Jaksi mengatakan bahwa pelecehan daripada Yahudi terhadap Allah. Saya mengatakan, bentan ini berdengar nenek Muhammad. Sementara bah juga tahu ning Yahudi ini. Ada unsur olok-olokan, ada unsur penghinaan, pelecehan. Nah, apabila kembali kepada jawaban sebab-sebab nuzulnya adalah mulai dalam tafsir jalan lain marah sebru ya sini berjawab sebab nuzulnya. Badui ini mengatakan, Muhammad, ya jauh atau rapat tahu nenek nu. Lamun rapat, maka cukuplah berdoa dengan suara kecil, munajat. Lamun jauh, jakna. Dia berdoa dengan suara belik. Bila perlu, pelik-pelik, sebelik-belik, nanti dia dengar. Marah si bekueh. Ngueh dengan ligawah dukan. Tandanya dengan si kelek ini jauh. Menurut pemikiran daripada Badui ini, Rasulullah dia langsung biasa menjawab sebuah pertanyaan si nadir-nadir menurut pandang ia. Kecuali pas kita nunggu wahyu. Nunggulah wahyu. Tunggu, ditunggu. Yang tidak turun. Manusia si paling mulia. Makhluk si paling mulia. Manusia si paling banyak pujianku terhadap ia dan banyak muji aku. Dan banyak pujian makhluk. Lamun ketuaan, si saya juga ketuaan kita. Tentang tahu dan nenek no apakah jauh ataupun rapat. Lamun rapat genta berdoa dengan suara kecil, lamun jauh dia tahu dah suara belik-belik. Nanti lamun dengar. Ning. Lamun dengar sini bukan tuan, misalnya salah sopok sahabat, baik sahabat kota maupun sahabat desa.
Maka pada ya. Aku ni ku rapat. Aku ni sangat rapat. Rapat dengan apa? Dengan ilmu. Rapat dengan murakabah, pengawasan. Rapat di saat melaporkan kepada Allah tentang itu sih beribadah. Ya sebabnya nantinya suruh pokoknya pertama ingatan rapat. Nah ini jawaban seperti rapat Allah Ta'ala. Dengan pemeliharaan, dengan pengawasan dan dengan ilmu pengetahuan. Rapat. Dia ini jauh. Apakah lamun terjawab dengan rapat, lalu kita tidak dikanggu bersuara belik waktu berdoa? Apakah itu? Tidak dengan maksudnya. Maksudnya adalah rapat dengan ilmu dan pengawasan, bahkan sampai anak akrabu min hablil warid. Aku ni lebih rapat tipe daripada terbanding kanca urat belong. Terbanding kanca urat belong. Namun perkataan lebih dekat daripada urat belong adalah merupakan suatu kinayah daripada betapa dekatnya Allah Ta'ala kepada hamba dengan ilmu dan dengan murakabah dan pengawasan. Dengan pemeliharaan. Secara zati, maka sekedik pun dia terkanggu berpikir tentang tahu zat Allah. Apa kali aras? Tidak. Apa kali surga? Tidak. Apa kali neraka? Bukan. Apa kali bumi? Tidak. Pokoknya qiyamuhu ta'ala binafsi. Allah berdiri dengan dirinya sendiri tanpa membutuhkan alat tempat berdiri, dia membutuhkan areal tempat nganjeng. Dia membutuhkan kanca nganjeng. Dia terikat isi masa untuk nganjeng. Karena lamun terikat si kanca, terikat si tempat, terikat isi kanca, berarti ia termasuk makhluk. Makhluk doang sih berkendak pada tempat. Sedangkan Allah Ta'ala jadi dia berkendak kepada tempat. Karena ia minat tahu ni. Dan nak tahu insya Allah Ta'ala dia buat manfaatan barang isi berdoa ni. Si pinak ni. Untuk kepentingan diri sebagai Allah. Justru isi mempraktikkan tugas sebagai Khalifatullah dan Abidullah adalah manusia. Justru karena ia tahu bahawa dirinya terdak tingin isi berbagai macam doa permohonan-permohonan, maka tentu dengan cara sendiri Allah Subhanahu wa taala mengijabah, mengabulkan. Mengabulkan permohonan hamba. Nah, kemudian berbedalah pendapat para ulama-ulama tafsir tentang makna doa. Doa. Lamun doa kalau menurut ilmu nahwu adalah talabul fi'li minal adna ilal a'la. Ialah dengan isi nyendeng antiknya terlaksana suatu hajat si datang dengan bawa dari atas. Ini redaksi Indonesia. Minal adna ilal a'la. Seharusnya adalah minal lil ibtida, lamun ilan lil goyah. Adapun pendefinisian yang redaksial, misalnya talabul fi'li as-sadiru minal adna li yujibahu al-a'la. Ialah permohonan si datang dengan isi lebih rendah, antiknya beng isi selebih atas memiliki kewenangan dan kemampuan dan kekuasaan. Lawan daripada amr,
Lamun amr adalah talabul fi'li minal a'la ilal adna. Lalu doa, ara isi doa permohonan untuk diberikan hajat, ara isi berbentuk penolakan bala. Lamun penolakan bala, jelas. Ia mempergunakan nahi. Menggunakan nahi. Yang disebut an-nahyu wa du'a. Ialah an-nahyu wa du'a. Misalnya, Rabbana la tu'akhizna inna sina wa akhta'na. Rabbana wa la tahmil alina isran kama hamalta wa ala ladina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana. Terus, tertuluang la. Mengandung arti an-nahyu wa du'a. Pencegahan dan doa. Timbul pertanyaan, apakah dalam permohonan isi berupa mendapatkan hajat ataupun menolakkan bala ini merupakan suatu bentuk daripada pengaturan makhluk mengatur Allah, seolah-olah kan barang itu setiap talab, setiap tuntutan, baik tuntutan si musbat maupun si mampi, maka tetap adalah merupakan suatu perintah seolah-olah. Marak-marak makhluk merintah Allah untuk merubah iradahnya menjadi suatu iradah sesuai kaca iradah manusia. Baik iradah untuk mendapatkan atau tercorak daripada bala. Nah, sebenarnya ndekna menyangkut masalah pengaturan. Lagu tetap mengandung arti permohonan, penunasan yang disida Allah Ta'ala. Nunas dengan disida Allah Subhanahu Wa Ta'ala, nanti Allah mengabulkan. Waalaikumsalam. Padahal memang di dalam hadis Rasul berbahasa, la yarudul qada'a illa du'a. Ndik narak sigen bau ngerobah kada kecuali doa. Nah, cuma memang lamun pandang dari segi makna kewenangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka kewenangan Allah Ta'ala ndik bau berubah isi apapun. Apalagi merupakan suatu permohonan. Dengan sinunas memang tergantung daripada dengan si tetunasin, si tendengin. Nah, kemudian banyak memang kadang-kadang hadis-hadis menjelaskan tentang ad-doa usilahul mu'minin, ad-doa mukhul ibadah, malam yad'u yatakabbaru, malam yad'u lam yatawadda. Ini adalah termasuk akan pernyataan-pernyataan si berkaitan dengan masalah doa. Masalah doa. Kemudian dari segi pemahaman marak sebelum ini, doa bisa berarti ibadah. Doa bisa berarti adalah talab, tuntutan. Doa bisa berarti amr, ialah perintah, cuma datang dengan bawa. Talab, suatu talab. Lalu Allah mensyaratkan uji buta wa da'i idza da'ani. Syaratnya kan lamun berdoa aku terima. Lamun berdoa aku terima. Nah, namun syarat doa sehingga terima asalnya adalah terima dulu ajakanku, perintahku ning Allah Ta'ala. Beriman endah li aku. Ya syaratnya. Jadi syarat ijabatu doa adalah ijabatu doa. Ijabatu doa bermakna talab minal adna ilal a'la. Ialah harusnya ijabah doa Allah. Talabu minal a'la ilal adna. Talabut tarki minal a'la ilal adna. Nah, termasuk ia adalah merupakan suatu tuntutan yang disida Allah. Nabi tuntut si Allah, junjung tinggi perintah. Nabi tuntut si Allah, jauhi larangan. Nah, ini falyastajibuli. Kemudian wal yu'minu bi, antikna beriman de aku. Memang dengan isi berdoa ini sebenarnya merupakan suatu tanda bahawa dia beriman. Allah Ta'ala nu ara, Allah Ta'ala nu kuasa, Allah Ta'ala nu maha mengetahui, Allah Ta'ala nu maha sempurna, Allah Ta'ala maha segalanya, Allah Ta'ala maha pemberi. Pokoknya segala-galanya Allah Ta'ala.
percaya bahwa aku ni adalah Allah si mengatur segala sesuatu dengan Allah Ta'ala. Allah si kanggo berbeng, kanggo ndikna berbeng. Allah si kanggo menyempurnakan, kanggo mengurangi. Pokoknya Allah Ta'ala segala-galanya. Yuhyi wa yumit. Ya endah menghidupkan, ya endah mematikan. Ya besutur rizqa liman yasha' wa yaqbid. Memberikan keluasan rezeki terhadap sejak semiliknya dan ya Allah Ta'ala si mempersempit. Allah Ta'ala memiliki kewenangan. Maka dengan arahna penerimaan terhadap segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah, lalu berimanlah ya dengan keimanan manusia berikut. La'allahum yarsyudun. Lamun la'alla apabila isimna adalah makhluk, maka litaraji. Lamun isimna adalah Allah, berarti litahqiq. Litahqiq. Banyak di dalam Al-Quran. La'allahum tattaqun. La'allahum yarsyudun. Moga-mogalah mereka menjadi orang yang mendapat petunjuk. Mendapat petunjuk ada apa? Untuk kemaslahatan agama dan dunia. Lamun Allah Ta'ala menerima. Nah kemudian dalam pengertian doa sendiri adalah taubat. Taubat itu artinya tulak. Tulak di sida Allah. Karena arti daripada taubat adalah berarti tulak setelah terpental jauh lalu. Ar-ruju'u ila syai' ba'da al-insyirafi anhu. Kembali kepada sesuatu setelah dia berpaling daripada sesuatu itu. Maka apabila dia kembali kepada Allah, setelah dia berpaling terlalu jauh dari Allah, maka termasuk taubat. Nah, kemudian dalam kata-kata taubat dalam arti kembali, apakah semaksud dengan kembali ini adalah itawah berjauhan dengan Allah Ta'ala, dengan tahu nasi istiwa misalnya. Lalu itu sangat jauh. Nanti tertulak kembali. Apakah ia makna daripada taubat? Lamun ia makna daripada taubat berarti adalah berdatangan kanca anak akrabu minkum min hablil warid. Aku ni lebih rapat daripada terbanding kanca urat lahir. Urat lahir. Maka dalam berdoa meyakini Allah Subhanahu wa taala dekat untuk menerima doa atau dekat dengan ilmu, dekat dengan pemeliharaan, dekat dengan pengawasan. Ialah terjakini dulu. Maka kalimat-kalimat wal yu'minu bini ay wal yahsunu zanna bin. Mereka itu harus husnuzon denganku. Harus husnuzon denganku artinya dende gen sampai aro ini dek nanti terima doaku sallallahu taala. Atau kadang-kadang bareh tertolak langsung doaku sallallahu taala. Nah, kata-kata semacam ini berarti adalah merupakan salah satu bentuk daripada keraguan. Berarti ini husnuzon kepada Allah. Padahal kita harus husnuzon, bahkan wajib husnuzon kepada Allah Ta'ala. Apapun pica Allah terhadap yang pelungguh berupa pemberian ataupun penahanan, baik pemberian maupun penahanan hakikatnya pada apabila yang perlu yakin bahwa niki pemberian maupun perbaikan adalah dengan dasar Allah. Karena Allah Ta'ala memperlakukan panjaknya baik dengan cara memberi maupun cara menahan adalah tujuannya selalu bagus. Dia narak bertujuan lengi untuk mencelakai hamba. Kecuali dalam terlalu jauh terpental hamba daripada Allah Subhanahu wa taala, lalu sekedik pun dia narak tekadnya untuk kembali, maka terus-terus sampai mati dia tulak-tulak, dia bertobat-tobat. Lebih-lebih apabila dia gengsi. Aduh apa dengan tobatan itu salah itu maka apa segala itu ni selalu ia benar doa. Ning naik tekad bahana dia mele istighfar, dia mele bertobat. Dia berkaca kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Si dia nak bani yang si dosa lagu paling tidak satu sekali membaca
Rabbi ighfirli wa tub alayya wa li walidayya jami'an. Innaka antat tawwabul ghafur. Rasulullah SAW. Berarti penurunan ayat tentang uji budak watadda idza da'ani ila akhir ayat adalah untuk memberitahukan kepada umat Muhammad SAW bahwa apabila Allah Ta'ala akan mengabulkan permohonan anda, maka terlebih dahulu tandanya adalah ia beri petunjuk untuk berdoa. Saya ingat pada Nabi Rasul, misalnya Nabi Sulaiman, senikman tahu hakikat dirinya, deman tahu hakikat Allah Ta'ala. Karena Allah Ta'ala sayang tipa ia, lalu Nabi Sulaiman disadarkan. Seolah-olah marah entah itu si ngatur binatang atau peliharaan si mewah. Isi memang dia tahu untuk mengeluarkan diri dengan lingkaran-lingkaran kesulitan ataupun kemewahan isi membawa kepada kekufuran. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk. Allah Taala memberikan petunjuk. Seolah-olah mengatakan apa si gawe menekan ini adalah merupakan batu loncatan untuk kembali kepada Allah dengan seterusnya. Lagu lama mungkin lengah, nemek kuat untuk menghadapi berbagai macam godaan-godaan no. Maka tentu pasti terpental semakin jauh bahkan sampai kepada neraka jahanam. Antuluk ni Allah. Ning Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anikilah ya man daripada alum yarsudun agar mereka bisa petunjuk pada jalan yang istiqomah dalam hal istiqomah bersesuai dengan tuntutan Allah terhadap al-mustaqim dengan si lurus. Sayyidina siratal ladzina an'amta alaihim, jalan mereka yang telah kau berikan nikmat kepada mereka. Niki adalah suatu gambaran daripada Allah akan menerima permohonan hamba apabila hamba sendiri menerima perintah Allah untuk beribadah, untuk melakukan hal-hal bagus dalam rumah tangga. Maka ialah jadi sasaran. Adapun namun tiang pelunggu tabaruk dengan ayat ini bahwa silakan yang pun bisa tutup. Terbaca sebagai tabarukan bahwa ya Allah memberikan gambaran tentang peribadatan pada umum, solat, puasa, haji, berzakat. Maka tentunya ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah pernikahan dengan arah ayat yang menengahi sebenarnya menunjukkan bahwa si nomor 2 daripada ini adalah melakukan sesuatu yang dikehendaki oleh Allah. Artinya dituntut oleh Allah. Baru nak terima pelunasan. Nah, lamun nara umpama dengan sini Islam berdoa. Apa sih ini langsung turun. Kadang-kadang dia menggunakan biwe, lalu menggunakan kunyah. Artinya gini, oleh saatnya si berdoa dengan Lai Arab ni sekitar tahun 86, 85 lah, 85. KKN Tele Tanjung, 3 bulan, dia turun hujan. Para tuan guru berinisiatif bahkan mempraktikkan sekaligus istisqa. Salat istisqa. Anti nemuni dengan Buddha dengan Hindu di Tanjung batur sasak nunas hujan li Allah Taala di man turunan anti ia terus kumpulan batur pegendang kecodat istilahnya gendang beli nu pegendang pegendang tahun pegendang ala maghrib waktu pada sembahyang. Maka setelah bergendang di dengone langsung turun hujan. Langsung turun hujan. Setelah berkali-kali umat Islam istisqa. Tahun 1986. Nah, apakah pelunasan terhadap Allah, terhadap si yakinina sebagai penguasa adalah mensyaratkan fal yastajibuli da'i wal yu'minu bi walalam yarsudun. Memang menurut keyakinannya ia adalah menerima akan kewajiban
isi te bebanin ia si Maha Kuasa si yakin ini. Apakah si Maha Kuasa si yakin ini pada maratan keyakinan terhadap Allah, si mengakini bahwa Allah Maha Kuasa, ataukah arah keyakinan lain atau Maha Kuasa lain isi sebut-sebutnya, sehingga turunnya hujan seolah-olah dia merupakan perbuatan Allah, lagu pertolongan daripada si sebut-sebutnya dalam berdoa sambil bergendang. Banyak memang kadang-kadang terbukti. Suatu waktu ada pesawat Noah melenteri. Terus saat ini selapu penumpang si Muslim baik berdoa. Terus ada salah satu tokoh non Muslim lah, tokoh agama non Muslim. Dia langsung berdoa dengan caranya sendiri. Nah, apakah niki sebagai suatu pelengkap daripada permohonan kaum muslimin sekian banyak di atas pesawat nu? Akhirnya dengan sebab ia ngendeng wale si anggapnya berkuasa, maka langsung pilot daripada pesawatnya bau mengendalikan pesawatnya sampai normal. Akhirnya pesawat nu turun secara normal di saat-saat ketegangan semacamnya. Nah, apakah ia terwujud sebagai satu tanda bahwa agama si anut si dengan ini adalah agama si kebenaran si Allah Subhanahu wa taala, atau merupakan suatu istidraj? Istidraj itu penghuluran. Sekedip sampai sekian kali ijabah tanpa mempergunakan syariat Islam, ke ijabah permohonan, maka niki istidraj untuk menguji kaum muslimin apakah dengan menyaksikan keadaan semacam nikah sekian banyak para ulama istisqa dan turun hujan, kok di saatnya bergendang dan semacam niki jangan turun hujan. Nah, niki adalah hal-hal isi memang kadang-kadang mengusik suatu keinginan untuk terus bertanya sampai mendapatkan suatu jawaban bahwa ijabatul doa li ghairil muslimin ibtilaan wa ijabatul doa lil muslimin adalah syufa'aa. Permohonan artinya penerimaan doa bagi dengan sidin Islam adalah sebagai ujian keras bagi dengan mukmin. Karena boleh jadi setelah menyaksikan penerimaan doa terhadap kaum muslimin ini goyah iman. Allah menunjuk apapun agama tak anut pada. Ini bukti ini coba terima doa sementara itu iman. Adapun ijabat doa lil mukminin adalah syafaat sebagai pertolongan dan tetap adalah sesuai garis takdir isi atau garisan Allah Taala. Dan ini tentang masalah doa. Qala uhilla lakum lailatas syami arrafatu. Dihalalkan bagi kalian pada malam-malam puasa itu arrafatu ila nisaikum, yaitulah berhubungan suami istri dengan istri kalian. Ay al-mujama'atu ma'anisaikum, artinya bersetubuh bersama istri-istri kalian pada malam Ramadan itu. Qala al-mufassirun, berkata mufassirun, karena fi awali syariati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, adalah pada syariat Nabi Muhammad SAW, iza aftara saimu, apabila berbuka oleh orang yang berpuasa itu, halalahul aklu wasyurbu, maka halallah baginya makan dan minum, wal wika'u, dan bersetubuh, bisyarti alla yanama, dengan syarat bahwa dia tidak tidur, wala yusalli isya al-akhirah, dan dia tidak salat isya yang akhir. Maksudnya dengan Allah yanama, artinya dengan syarat dia tinduk selain berbuka, selain makan, minum, selain berhubungan suami istri, dan tinduk sampai kenjelu, berarti dia tinduk. Antik apa? Mubasyarah
niatnya si berpuasa kanca pelaksanaan ibadah puasa. Karena puasa adalah al-imsaku an jami'il muftirati, yaitu menahan diri daripada semua yang membatalkan puasa. Min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi, dari sejak terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Maka dengan isi selama telur liman telap tetap jadi ukuran telap jeluh. Apabila di sebuah daerah terjadi pergantian musim, berbeda kaca musim sejuluan, maka akan berakibat kepada isi merespon akan perbedaan semacam ini sebagai suatu jalan keluar daripada masalah. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menguji dengan suatu keberhasilan doa dengan sidina muslim dan kegagalan doa silaturahmi dengan muslim. Maka di waktunya isi awal kewajiban syariat Islam puasa ini, maka apabila dengan berbuka daripada puasanya, waktu ini kali awal-awal kewajiban puasa, maka tentu dini padam dulu, berarti sampai benar, sehingga di padam ini seolah-olah marantan terbit matahari, marantan tiwa jelu, karena marah sebru arak dengan isi memang berpuasa lengan beruk tiwa jelu sampai telap jelu. Padahal kanggo bersahur adalah apabila nikman arak waktu subuh. Paling tidak mendekati waktu subuh, lamaran si praktikan si Umar bin Khattab. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tapi bahasa beliau, inni la abturu illa idza ja'al fajrun. Aku ni biasa dekwa berbuka mas, dekwa makan sahur maksudnya. Dekwa makan sahur illa idza ja'al fajrun. Kecuali lamun rapat gati tiwakna pajar. Ya tak berbuka. Karena berarti waktu pajar mulai aktivitas puasa. Salat subuh tapi lagi selesai salat subuh lebih mulai melaksanakan ibadah puasa. Maka niki adalah salapu ana merupakan suatu penjelasan akan berharap mendapatkan penjelasan-penjelasan beraid daripada para al-mukarramun, para tuan guru ni. Nah niki tasbih ni kan. Uhilla lakum lailatas siyami ar-rabsu ila nisaikum. An-nafs ar-rabsu bermakna ya berhubungan badan kanca pasangan masing-masing. Adapun biasa arti alayanaman dengan syarat bahwa dia tidak tidur. Wala yusalli isya, dan tidak dia melakukan salat isya. Al-akhir yang terakhir. Berarti semenwa mangan, minum, berbuka, dia langsung tidur. Bila perlu, milu imamnya untuk melaksanakan salat, makmum melaksanakan salat apabila salatnya merupakan suatu salat isi dia rawatib, kemudian dia muakkad, lagu yang merupakan suatu salat sunat gair muakkad. Misalnya salat sunat mutlak. Salat sunat mutlak. Dalam salat sunat mutlaknya kan bebas dengan dia tak atur sisi, maka ia mengatur diri ni. Kalau bebas mengatur diri maka buatlah ia bagus-bagusnya dalam melayani sesuatu isi jadi tuntutan dia. Jadi awal Islam engkau dengan maghrib sampai isya. Maghrib sampai isya. Fa idza fa'ala ahaduhuma, maka apabila melakukan salah seorang daripada keduanya, daripada orang yang sholat itu, bi'an nama, dengan bahwa dia tidur, au shallal isya'a, atau dia salat isya, salat isya, haruma alaihi, haramlah atas hadhil asya, sesuatu ini, ilal lailatil qabilah, sampai datang malam yang berikutnya.
sampai datang malam berikutnya. Karena malam berikutnya mulai terlaksana ibadah puasa untuk hari berikutnya. Adapun lamun silayan di awal sahabat kerja barak nambah biasa lah. Nambah untuk siapan pertanian ataupun apa jua si bau talab, maka tentu dana perhatiannya sangat cina perhatian anti subur jemaah taltanya itu suburan bagus alus cina pegawaian bagus ya. Maka niki berkaitan kanca masalah puasa mengiringi suatu aktivitas isi menunjukkan bahwa dengan si memiliki produk-produk unggulan di tempat ini mengharapkan tidak sekedar mendapatkan keuntungan berupa ilmu pengetahuan sebagai dekorasi. Lagu ia bermaksud untuk mengajar dengan menangi permasalahan mesa sampai kepada kembali ke tempat masing-masing dalam keadaan mendapatkan napi isi memang hajatan. Mana tadi? Jadi silakan tidur. Au salat sembahyang isya. Hurrima alaihi hadil asya. Diharamkan itu suatu sampai malam. Yaitulah berhubungan suami istri dan hal-hal lain yang menyenangkan. Nah, kesalahan ini adalah cara Allah Subhanahu wa taala untuk mengatur hamba antek hamba niki tetap yana ndek terburu-buru, ndek gelisah, ndek susah lantaran sangat sida perhatian masalah ibadah. Nah, saya lamun dengan susah, sedih, bahkan sampai stres, lemah, boleh-boleh ya tinggalang ibadah. Adapun lamun melakukan suatu hal yang lain, harap lebihana daripada ibadah si kira-kira akan membuat ia jadi jemu, jadi maka silakan istirahat dulu. Misalnya di Mekah ni, di Mekah, biasa dalam di Mekah di Masjidil Haram, salat itu dulu sampai sebanyak-banyak. Dia mana datang waktu solat secara berjamaah, milu solat berjamaah. Nabi pun isi jadi halangan tetap diwati. Milu berjamaah. Maka tentunya di saat nasib menjalin hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala saat nikah adalah melalui sesuatu isi memang patut untuk dilalui. Jadi saluran untuk sampai hajat ni kita yang pelunggu. Kadang-kadang min haisulan atasib dengan dia tahu bila datang. Nah, kalau kumbe nanti nama nikah lisa babi apa? Hunna libasulakum. Mereka itu adalah laksana pakaian buat kalian. Wa antum bibasulahuna. Dan kalian juga laksana pakaian buat mereka. Hada mubayyinun lisababi akhlaqil wiqa'. Ini adalah merupakan suatu penjelasan bagi sebab lalil wiqa', yaitulah terbukanya kesempatan untuk berhubungan suami istri. Wa huwa, yaitulah su'ubatu ijtinabihina, yaitu sangat sulit untuk menghindarkannya. Wasatri ahadihima, lalu menutupi salah satu dari keduanya, al-akhar oleh yang lain, anil fujur, daripada perbuatan-perbuatan terlarang. Karena memang kan diterjar doa ini, Allahumma inni a'udzubika minka wa bi halalika an harabika wa bi ta'atika am maksiatika wa bi fadlika amman siwaka. Ini kita baca doa di waktu sujud akhir. Menunjukkan bahwa ngumbin tanpa menggunakan sesuatu isi kanggu untuk menghindar daripada sesuatu sidina kanggu. Misalnya kebutuhan makan minum. Berbentan antik te puas besuh makan minum antik ndak temita sesuatu isi di nara. Karena lam temita sesuatu di nara apalagi si mustahil arakna ia tepita maka menghabis-habiskan umur dengan tafakur pada hal-hal marah beruntung. Nah, ini adalah uhilla latum lailatas syami rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum antum libasul lahunna. Alimallahu, Allah Maha tahu, annakum kuntum takhtanuna anfusakum, bahwa kalian itu akan
mengkhianati diri kalian. Tuzlimuna, kalian menzalimi akan diri kalian sendiri. Li'annakum tusirruna bil maksiati, karena bahwasanya kalian itu adalah tusirruna bil maksiati bil jima, yaitu senang melakukan wasiat dengan jima bersama bukan pasangan. Ba'da salatil atmati, setelah salat di akhir malam. Salat di akhir malam. Ini adalah menurut pendapat daripada Kiai Nawawi bahwa dengan ini adalah akan melakukan sesuatu dengan cara volume yang tinggi apabila Nuh layak dia melakukan sesuatu sih menyebabkan terundang untuk melakukannya. Maka tentu dalam soal hubungan suami istri marak nikah masih, karena pada memiliki syahwat biologis ke makhluk lain. Nah, kumbeknya yang tidak marak nikah tidak sampai laun karena dia narak perpanjangan waktu kenjelo wah tu tahu negen bareng ke sedina. Padahal saat dia tak tahu, saat dia kanggu, saat untuk haram karena wah termasuk ia bagian daripada saat melakukan imsak ataupun penahanan diri daripada makan minum dan perhubungan suami istri. Misalnya wang lema atau wazor atau seterusnya. Qala al-mufassir Allah Ta'ala alim Allah annakum. Allah tahu bahwasanya kalian kuntum takhtanuna anfusakum. Kalian adalah mengkhianati diri sendiri. Ayat limuna, kalian menzalimkan dia. Li'annakum tasirruna bil maksiyati fil jima. Karena bahwa kalian itulah senang dengan berbuat maksiat dengan jima ba'da salatil atmati, setelah salat akhir malam. Salat Isya yang akhir lah. Wal aqli ba'da naum, bermakan setelah tidur. Fataba alaikum, niscaya Allah menerima taubat kalian. Ai qabila taubatakum, dia dah qabila taubatakum. Allah menerima taubat kalian. Karena dia mungkin mengatakan qabla taubatakum, dia man bertaubat kuat terima. Dan qabila taubat, ya Allah menerima taubat kalian. Wa'afa ankum, dan Allah akan memaaf dari kalian. Ai maha zunubakum, ya Allah menghapus dosa kalian. Walakin, tetapi awabtagu, astagfirullahalazim. Qala wa apa ankum ay maha zunubakum walam yu'aqibkum bil khiyanati. Ia memaafkan dosa kalian dan tidak mengutuk kalian. Tidak akan mengutuk kalian dengan sesuatu yang berupa pengkhianatan dan sebab pengkhianatan. Fal ana ay hina halallahu lakum, maka sekarang ketika Allah Subhanahu wa taala menghalalkan bagi kalian basyiruhunna, maka sentuhlah mereka atau kabar gembirakan mereka. Ay jami'uhunna, kumpulkan, gabungkan mereka. Wattaqu ma kataballahu lakum, dan takutlah apa yang telah Allah tentukan bagi kalian. Ay utlubu ma wada'allahu lakum, carilah oleh sekali kamu apa yang telah Allah bawakan buat kalian, apa yang diberikan oleh Allah kepada kalian. Fal'ana ayhina halallahu lakum, maka sekarang setelah Allah menghalalkan buat kalian, basyirhuna, berikanlah kegembiraan bagi mereka, jami'uhuna, gauli mereka. Wabtagu ma kataballahu lakum, dan mintalah oleh sekalian kamu akan apa yang Allah wajibkan buat kalian. Ai utlubu ma wada'allahu lakum, artinya carilah apa yang telah meletakkan oleh Allah bagi kalian, bin nikah, dengan nikah, minat tanasul, daripada berketurunan. Jadi dengan melakukan hubungan suami istri, dia otomatis menjamin terhindar daripada perbuatan maksiat selainan berkaitan dengan suami istri. Dia mustahil mendapatkan suatu jaminan, atau dia mustahil dia mendapatkan jaminan. Maka apabila hal ini terjadi,
maka tentu membutuhkan tenaga baru, isi memiliki profesi sama dan kalian pada kanca si meninggalkan ia. Sehingga dengan demikian Allah akan mendapatkan ketenangan sebagaimana tenang bersinar semangat kecahada saudara binti Zam'ah. Nah, tenang. Jadi paragul qalbi ba'da itianil amali salih ialah merupakan suatu keniscayaan isi patut untuk mendapatkan perhatian. Lakum bagi kalian, ayazulumma mawada, artinya utlubu ma wada Allahu alakum. Carilah apa yang telah Allah carikan buat kalian. Untuk apa? Mendapatkan pengampunan, penghapusan dosa dan segala macam. Kadang-kadang ini kerorosan dosa-dosa niki isi dosa pengkhianatan suatu tobatan. Marah misal ulah misal. Dengan belang anyaman ulah putih doang. Maka ia sendiri ternyata dengannya ulah putih. Lagu isi anyaman adalah setan-setan untuk membuat melawan Namrud. Setan pun memiliki suatu hamasah bersemangat waktu berjihad fisabilillah. Jami'uhun ay wabtagu ma kataballahu lakum ay utlubu ma wada Allahu lakum bin nikah minat tanasu daripada berketurunan. Kemudian waqasdul iffah dan tujuan adalah iffah. Iffah adalah termasuk tidak tertarik, tergiur pun terhadap suatu kemaksiatan. Wabtagu ma kataballahu lakum dan mintalah ampun kepada apa yang Allah janjikan buat kalian. Ma kataballahu lakum, janjikan itu. Carilah dia. Kemudian wala tubashiruhunna liqada'i syahwati wada. Jangan kalian menggauli istri kalian itu semata-mata untuk melampiaskan syahwat para saja. Wakila, dan ini nahyun adalah larangan. Anil azal, daripada azal. Larangan daripada azal, jadi alasan untuk melarang terhadap azal. Azal adalah mengeluarkan sperma dari luar kelamin seninaan. Dengan sebab apa? Takut berjeriukan anak, mantau leka, kemudian datang malik terus sampai 10, 11, 12 lengkap. Arak si mama to, arak si nina sikit dua, mama lengkap. Atau kadang-kadang berimbang, mama telu, nina telu, atau 4 mama, 4 nina. Apa situ wajiban Allah Subhanahu wa taala? Tertuan adalah wakilah nayun anil azal. Larangan daripada azal mengeluarkan mengeluarkan sperma di luar vagina. Kalau Syafi'i berkata Imam Syafi'i, la ya'zilur rajulu alal hurrati. Jangan sampai azal seorang laki-laki atas perempuan merdeka. Illa biizniha, kecuali dengan izinnya. Kecuali dengan izin daripada istri itu. Wala ba'san, tidak apa-apa. Ayazila anil amati. Daripada budak perempuan. Budak perempuan misalnya kanggo ni azal. Budak perempuan. Terhadap budak perempuan. Misalnya sopok tuan yang budak nina. Sekian banyak budak. Artinya lampiaskanlah sawat paratnya kepada sekian banyak budak ni. Dengan apa tujuannya? Apakah untuk kebagian Mesa atau untuk membagikan dengan nina sendiri? Wakilah, dan dikatakan makna dalika artinya pada itu ibtagu hadil mubasyarata min az-zawjah, maka carilah yaitu kegembiraan ini baik istri ataupun suami. Kemudian min az-zawjati wal mamlukah, dan yang dimiliki artinya budak-budak dinas tapi jadi gundi. Fa inna dalika, maka sesungguhnya demikian itu alladzi kataballahu lakum, yang Allah telah menentukan buat kalian. Ai kasamu, itu sumpah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kasbullah lakum. Kasamullah lakum itu bagian dari Allah buat kalian. Wa kulu wasrabu, makan minumlah kalian. Min haini yadkhulul lail, ketika masuknya malam, maghrib maksudnya terjelu. Hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi, sehingga nampak jelas perbedaan antara benang putih dan benang hitam.
ay haqqun, yaitulah hatta yatabana, maksudnya hatta yatabana, sehingga jelas lakum bagi kalian bayadun nahar, putihnya siang, li'annahu yampajiru, karena bahwasanya terpancar min daripada as-suru minan nur, maksudnya yatapajiru minu an-nur. Tsumma atimus syama ilal lail. Nah, kemudian sempurnakanlah puasa sampai malam. Ilal lail maksud sampai datang malam, terbit matahari, terbenam matahari kekelam. Lalu ia tahu berbuka. Ai ila dukhuli, sampai kepada masuknya, bi ghurubi syamsi, dengan terbenamnya matahari. Dan terbenamnya matahari. Bi ghurubi syamsi, dengan terbenamnya matahari. Nuzilat hadhil ayat, diturunkan ayat ini sya'nu Sarmah bin Malik bin Adi. Dia merupakan suatu buyut, cicit daripada Sarmah. Sarmah itu anak daripada Malik, anak daripada Adi. Wadzalika, dan yang itu anahu, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, karena ya'malu, adalah dia itu Ibnu Sarmah ini, Sarmah bin Adi, ya'malu fi ardin, dia bekerja di sebuah daerah, lahu, daerahnya sendiri, wa wasaimun, dia dalam keadaan puasa. Palamma amsa, maka manakala bersore-sore, raja'a ila ahli, lalu dia pulang keluarganya. Faqala, maka dia berkata, hal indaka ta'am, apakah punya makanan? Faqala la, tidak ada. Bayangkan, bekawian jauh, tahu bekawian berat, laram keadaan lapar haus, ule tipak baliknya dengan harapan arak makanan gini minum, arak apa makanan gini makan, kemudian minuman gini minum. Lagu ternyata setelah bertanya di narak ni, ini sedina. Qala faqalat la wakhaztu tasannu alahu, dan mulailah saya untuk membikin makanan minuman untuk dia, atau aman makanan. Fazahun naum, dan tiba-tiba ketiduran, siwayan lelahna, ketiduran, makanan minuman di deman jari. Minat ta'bil, aksalan kelelahannya. Fa'ikazatu, maka istrinya membangunkan dia. Fakarya, maka dia tidak mau. Ayakula, tidak mau makan. Khawpan minal, karena takut kepada Allah. Fa'asbaha sa'iman, maka dia puasa terus. Majhudan, dalam keadaan dia diperangi akan keinginan-keinginan untuk mendapatkan makan minum, hubungan suami istri, tinggalan karena antara tuntutan isi datang lengan dengan isi lebih tua, kemudian si datang dengan lebih bajang, si bajang ini mampu melakukan ia. Kemudian wa akhiru bima waqa'a, dan wakhbarahu, dan maksud dengan ini, maksud adalah dia mana selesai datang waktu berbuka puasa, makanan minuman siap, terduduk dia memilih makan minum sampai ngelemak. Kemudian puasa berarti sangat lelah ya, seolah-olah puasa wison. Jadi lebih bagus puasa menurut pandangannya, menurut pengetahuannya. Palam yantasipun naharu, maka tidaklah sampai pertengahan siang, hatta gasya alaihi, sehingga pingsan dia, palangnya, inarak masukkan gizi. Palamma apaqa, maka manakala dia bangun daripada pingsannya, sadar dia. Ila Nabi SAW, kepada Nabi SAW, wakhbarahu, dia bercerita kepada Nabi SAW akan keadaannya ini. Bima waqa'a, dengan apa yang terjadi pada dirinya. Fa'anzalallahu, maka Allah menurunkan al-ayat, akan ayat ini. Wala tubashiruhunna, la tujami'uhunna lailan wa naharan wa antum akifuna ay makithuna fil masajid. Ini kejadian engkat ini. Jadi lawan bicara tentang masalah lamun dengan berniat etikaf di masjid, baik itikafnya itikaf khos
ataupun itikaf am. Maksudnya itikaf khas adalah itikaf si terlaksana 10 terakhir dari bulan Ramadan khas. Namun itikaf am jana pertama boleh jadi muayyan dan ghair muayyan. Muayyannya terbatas. Misalnya ku berniat itikaf dengan saat ini sampai telap jelu. Ini ku muayyan. Kemudian ada si ndek pastian pokoknya ku beritikaf karena Allah Taala. Nah, selama masih dalam waktu-waktu itikaf ndak baik nak ulik balik untuk melampiaskan syahwat paras ni. Nanti tulak malik ke masjid ndak. Karena awal berikrar untuk itikaf. Jadi nyerdaplah. Memang kan Rasulullah SAW pegangannya ya di emperan masjid atau pegangan. Di mana misalnya genita Rasulullah otak nu. Ante naik tetap le undak-undak masjid. Ante joyongan otaknya sih. Tiba dalam balik dan tergunting si Siti Aisyah kadang-kadang pelengan bulu. Karena apa? Dan sampai kan meninggalkan masjid lantaran keinginan untuk melakukan hubungan suami istri atau hal-hal lain di sini ini penting. Berartilah mau beriktikaf sampai batas waktu tertentu berarti para muqayyad atau muayyan niscaya tidak diganggu meninggalkan masjid untuk sesuatu kepentingan. Nah, adapun lamun dia pastian waktu, dia pastian pira jelu, pira jam sampai maka sementara kebutuhan yang mendesak tentang sesuatu kanggo lalu untuk memenuhi kebutuhan lalu ulik di Pak Masjid Malik. Dan sampai terkesan menyedak itikaf dengan cara melakukan pegawaian-pegawaian isi merugikan diri masa dan kemudian keluarga. Nah, inilah yang insyaallah bahas wala tubashiruna la tujami'una lailan wa naran wa antum aqifuna fil masajid wallahu a'lam bishawab lil bayan.